Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah khair untuk sahabat-sahabat AC dimanapun berada. Kembali lagi bertemu dengan kami dari Klinik Abu Urban Center. Kami juga akan memberikan sebuah tips ya, bagaimana cara menanggulangi anak-anak yang punya sifat pemarah. Tips yang pertama adalah kita mencari tahu penyebab kemarahan kehidupan dia sehari-hari. Ya, ada beberapa hal ya yang sebagai contoh misalnya ya, kita lihat di kehidupan anak-anak kita khususnya yang masih balita. Jika dia ingin mengingat sesuatu, dia akan menangis ya. Dia akan tiba-tiba membuang mainannya ya, berperilaku kasar karena dia ingin merasa bahwasanya apa yang diinginkan difahami oleh orang di sekitarnya, khususnya orang tuanya ya. Dia ingin minta mainan misalnya, dia tiba-tiba menangis saja begitu. Kita tanya kenapa, dia tetap menangis gitu. Tapi suatu saat akhirnya dia bilang, oh ini saya mau mainan, mau segala macam. Nah ini tentu kita harus memahami ya psikologi dari anak kita, ya, bagaimana sikap, ya, bagaimana juga kebiasaan dari anak kita ketika mendapatkan sebuah masalah. Sehingga apabila kita bisa kasih preventif ya pada hal-hal yang seperti ini, tentu sifat marahnya itu tidak sering melonjak ya, tidak sering terlihat, dan itu mengakibatkan jiwanya juga menjadi lebih tenang ya. Kemudian ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya juga menjadi lebih tenang dan juga baik. Yang kedua, kita memberi contoh ya perilaku yang baik. Kita nggak mudah marah, kita tidak mudah tersulut emosi oleh sebab-sebab yang ada di sekitar kita. Misalnya ketika anak-anak bising, kita tidak membentak, kita tidak membuat batasan untuk anak-anak itu kemudian menjadi takut dengan kita, bukan. Tapi kita ajak ngobrol ya. Misalnya, coba mainnya jangan di sini ya, mainnya di depan. Bapak mau melakukan aktivitas, Bapak ingin melakukan sesuatu yang Bapak ingin semuanya tenang. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini menjadikan anak itu paham, ya. Dan ketika ada kalimat-kalimat ya yang menyebabkan dia tertahan pada hal-hal tertentu, dia tidak marah dan dia tidak merasa tersinggung karena kebiasaan baik ini kita contohkan. Dan ketika kita sering dalam situasi-situasi tertentu itu menghadapi masalah, kita tersenyum dan juga bijaksana, perilaku ini akan dicontoh oleh anak kita. Baik itu gerak wajah, ya, bahasa tubuh, ya, apa yang kita ucapkan dan sebagainya, anak kita akan segera mencontoh. Maka berhati-hati pada orang tua yang punya anak kecil, karena sifat dari anak kecil itu mencontoh, ya, apapun yang kita lakukan. Jadi ini harus di garis bawahi. Yang selanjutnya yaitu tetap bersikap tenang, karena ketenangan ini penting sekali ya ketika kita menghadapi suatu permasalahan, suatu masalah, sesuatu yang mungkin ya kita kemudian biasanya bereaksi sebaliknya. Ketika tetap tenang, kita bisa fokus. Ketika kita tetap tenang, kita bisa kemudian memberikan satu atensi yang lebih dibanding pada saat kita dalam keadaan yang tidak tenang. Ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa memposisikan ini tahapan selanjutnya, tanpa kita kemudian gegabah ya dalam melakukan hal-hal yang apabila kita tidak tenang. Dan ketenangan itu juga meredakan amarah kita, meredakan emosi kita. Dari segi psikologi
Orang yang lebih tenang, dia akan bisa lebih cerdas. Karena tidak mengedepankan hawa nafsu dan juga naluri, ya, untuk dia meledak-ledak, itu tidak terjadi. Sehingga dia bisa tepat pada kondisi-kondisi yang seharusnya dia bisa lakukan. Yang selanjutnya, kita memberikan pelukan kepada anak-anak ketika dia mengalami masa-masa sulit, ya, baik itu pada saat dia balita atau mungkin pada saat remaja. Kita biasakan kasih pelukan untuk meredakan marah dia, meredakan jiwa dia, gitu. Dan ini bukan perkara yang boleh dianggap itu tidak manly, ya, bagi sebagian bapak-bapak. Memeluk anak ini diajarkan oleh Rasulullah. Dan sebagian daripada kaum muslimin kita lihat ketika dia bertemu, dia berpelukan. Ya, kalau orang Indonesia bilang cipika-cipiki. Itu bukan maksudnya kemudian adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan disorientasi seksual, tidak. Ini sesuatu yang rahmat, sesuatu yang Allah menginginkan kaum muslimin itu demikian. Bentuk dari kasih sayang kita kepada anak kita, pelukan. Kadang mungkin mereka bertanya, kenapa masih kecil kita ditimang-timang, ketika kita sudah remaja kok sepertinya perlakuannya drastis sekali. Ini kan proses di mana anak-anak kita membutuhkan dorongan moral. Kadang-kadang ketika dia butuh ketenangan. Nah, siapa ini yang mencontohkan? Bapak atau ibu? Dengan pelukan kasih sayang ini, maka amarahnya reda. Ketika amarahnya reda, dia mampu berpikir jernih, sehingga logikanya juga bisa berjalan dengan baik, sehingga kesempatan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan untuk mencari solusi akan lebih kondusif lagi. Yang selanjutnya, kita menahan diri untuk marah. Ketika kita menangani anak-anak yang temperamental, kadang-kadang suka mencaci maki, suka membuat keributan, kegaduhan. Sebagai orang tua kita tidak terpicu, ya, untuk marah, meskipun situasinya memang tidak menguntungkan bagi kita. Ada sebagian anak kita mungkin melakukan perbuatan yang boleh dibilang melawan hukum tanpa dia sadari, sehingga kita malu akibat perbuatannya tersebut. Nah, kita harus menahan diri pada posisi seperti ini. Kita harus memahami bagaimana anak-anak seusia anak-anak kita ini mengalami yang namanya transisi kepribadian, transisi bagaimana dia menyesuaikan diri dalam lingkungan dan sebagainya. Ini penting sekali. Yang selanjutnya adalah selalu menasihati anak. Dalam Islam, nasihat itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Malah dikatakan agama ini adalah nasihat. Kalau kita ingin anak kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh misalnya, kita kasih nasihat melalui cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para sahabat, cerita-cerita imam-imam, dan juga para orang-orang yang soleh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Yang cerita itu kemudian bisa memotivasi anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan nasihat itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita, orang-orang dewasa pun kita selalu butuh nasihat. Dan sifat manusia adalah kita nasihat menasihati. Maka ini akan terlihat di kehidupan kita sehari-hari, ya, baik itu atasan kepada bawahan, ya, sesama teman, ya, suami istri, di lingkungan dan sebagainya. Kita lebih cenderung mendengar sebuah nasihat dibanding kita menghadapi masalah-masalah di luar nasihat. Yang selanjutnya adalah kita mendidik anak, ya, mendidik anak, diajarkan batasan-batasan yang dibolehkan.
Ya, situasi-situasi yang harus dicermati. Kenapa terus kemudian kita memerlukan pendidikan, dan apa hasil dari pendidikan itu? Bagaimana efeknya? Bagaimana terus kemudian orang-orang yang terdidik itu mendapatkan kemudahan di dunia maupun akhirat? Ini harus kita ajarkan. Dan pendidikan, ya, dalam kaidah Islam namanya tarbiyah, itu penting sekali. Karena orang terdidik dengan orang tidak terdidik itu akan berbeda. Yang paling mudah saja, bagaimana seseorang yang terdidik dengan Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, dia bisa mencerna, ya, ayat-ayat yang dibacanya itu artinya apa dan bagaimana penggunaannya. Tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian pendidikan ini menjadi penting? Karena Islam juga mengajarkan sebelum kita beramal, kita harus berilmu. Dan ilmu itu hanya kita dapat kecuali kita menuntut ilmu. Dalam hal ini adalah pendidikan. Yang selanjutnya adalah kita mendampingi anak-anak yang bermasalah ini dengan semua kondisi. Ya, anak-anak yang suka marah itu kita dampingi. Dimulai dari misalnya yang menonton televisi, kita tidak kasih ya televisi yang menyebabkan siaran-siarannya itu merusak, ya, merusak anak-anak kita. Meskipun itu ceritanya tentang film kartun dan sebagainya, tentu kita harus batasi, kita harus lihat gitu ya, apakah ini baik untuk anak atau tidak. Terus yang kemudian kita mendengarkan, ya, anak kita ini, ya, bagaimana kemudian perasaannya. Karena kita sering sekali abai kepada perasaan anak-anak, karena kita anggap anak-anak itu dia bisa hidup apa adanya gitu ya. Padahal esensinya perasaan itu dimiliki ada oleh anak-anak kita gitu. Sama seperti kita, perasaan tidak suka pada sebuah kondisi, perasaan di mana kita merasa terhina dan sebagainya, itu sama. Anak-anak pun melakukan, menerima juga hal yang sama gitu. Tetapi bagaimana dia kemudian mendeskripsikan perasaan dia itu, nah ini harus terlatih. Dia harus terbiasa memahami, ya, apa-apa yang dia rasakan itu, apakah itu perasaan yang baik atau perasaan yang buruk atau perasaan yang kemudian bisa membahayakan dia gitu. Dia harus bisa jujur dengan perasaannya, dia harus bisa memberikan sebuah komentar, ya, apabila ditanya oleh seorang ayah, bagaimana perasaan kamu hari ini? Kemudian dia menjawab, perasaan saya hari ini tidak baik ya, karena hari ini saya dibully oleh teman-teman saya. Hari ini saya mendapatkan perlakuan buruk dan saya tidak menyukai. Nah, pada momentum itu masuklah kita memberi pencerahan, memberi nasihat, ya, sehingga perasaan yang dikeluarkan oleh anak kita tidak mengkristal menjadi sesuatu yang kita khawatirkan salah. Yang terakhir adalah menunjukkan sikap simpatik. Ya, anak-anak yang bermasalah, kadang dia merasa dia tidak diapresiasi. Dia cenderung merasa diadili, cenderung merasa disalahkan pada semua aktivitas yang dia perbuat. Kalaupun memang anak kita melakukan kesalahan pada sebuah aktivitas, yang pertama kita apresiasi dulu, bahwasanya dia sudah mencoba sesuatu yang di luar kebiasaan. Misal kamu bagus ya, naik motornya, saya lihat kamu bisa gaya-gaya tersendiri, tapi apakah kamu sudah mempelajari bahwa gaya-gaya tersebut itu bisa membahayakan kamu? Apa kamu sudah proteksi diri kamu dengan sesuatu yang diperlukan, seperti protektor dan lain sebagainya? Hal-hal seperti ini adalah membangun komunikasi, membangun chemistry antara seorang ayah kepada anaknya. Yang hari ini masalah simpati itu banyak hilang oleh kesibukan orang tua,
hilang karena beban ekonomi, sehingga kita terlalu sensitif untuk diajak bicara, dan juga hilang karena tidak adanya kebiasaan untuk berbagi di keluarga kita. Maka sahabat-sahabat AC dimanapun berada, semoga antum dan juga keluarga antum mendapatkan banyak sekali keberkahan dengan membangun sisi komunikasi, sisi ukhuwah, sisi al-bulu minanas bagi kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Dan kelak mereka adalah calon penerus kita, dan semoga mereka membanggakan, baik itu untuk keluarga kita, ya, lingkup di luar keluarga kita, dan semoga untuk agama dan juga nusa dan bangsa. Sekian tip dari saya, semoga bermanfaat. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.